Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Kanayuda mempersembahkan Cersil Sinar Gatra Bumi episode yang ke-11. Selamat mendengarkan. Waktu pun berjalan dengan cepatnya dan akhirnya kelompok Sabet Rojokoyo Kurowo itu dihadapkan pada Ki Gede Menureh saat waktu menjelang fajar. Mereka harus menerima akibat dari kecerobohannya telah berani mengusik tanah perdikan Menureh. Anak Mas, Ronggo Agung Sedayu, mereka yang secara pribadi tidak mungkin ditangani oleh para pengawal, sebaiknya mereka dibawa saja ke barak pasukan khusus Mataram untuk menghindari hal yang tidak baik ataupun tidak diinginkan. Yang bisa kita taruh di sini, biarlah mereka di sini, berkata Ki Gede Menureh atau Ki Agarpati. Baik Ki Gede, beberapa orang yang terlalu kuat akan kami bawa ke barak kami. Dan untuk hukuman yang akan dijatuhkannya, sebaiknya kita lakukan besok saja. Karena sebentar lagi fajar dan banyak kesibukan yang harus kita lakukan, jawab Ki Ronggo Agung Sedayu. Pertemuan di rumah Ki Gede itu berakhir dengan membagi tawanan yang kemampuannya terlalu tinggi dan yang biasa-biasa saja. Ki Ronggo Agung Sedayu, Kiai Jayaraga, Glagah Putih dan Nyi Roro Wulan segera kembali ke rumah dengan berjalan cepat. Gatra Bumi yang belum mengerti ilmu berjalan cepat itu menggerutu panjang pendek karena dia harus berlari-lari cukup kencang untuk mengejarnya, sedangkan mereka hanya terlihat seperti orang berjalan biasa saja. Atus napasmu, pusatkan perhatianmu, salurkan tenaga cadangan yang di bawah pusat kedua kaki, berkata Glagah Putih memberi petunjuk. Gatra Bumi berusaha melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Gatra Bumi, yaitu mengatur napas serta memusatkan perhatian tenaganya ke bawah pusar dan ke kaki. Namun tetap saja dirinya semakin lama semakin tertinggal, bahkan harus berlari-lari kecil karenanya. Sesampai di depan rego rumah Ki Ronggo Agung Sedayu, mereka berlima beruluk salam dan dijawab sendiri. Nyi Sekar Mirah yang masih berjaga di rincak seketeng rumah dengan senjatanya tongkat baja putih berkaul tengkorak berwarna emas tergeletak di sampingnya menjadi tersenyum sendiri. Kalian sudah pulang? Tanya Nyi Sekar Mirah. Sudah Mirah, kami semua selamat dan baik-baik saja, jawab Ki Ronggo Agung Sedayu. Syukurlah Kakang, bagaimana pengalamanmu, Gatra Bumi, untuk pertama kali mengejar orang yang akan berbuat jahat itu? Tanya Nyi Sekar Mirah yang segera mengalihkan pandangannya ke anak yang telah ngenger pada mereka itu. Gatra Bumi hebat sekali Kang Mbok Ayu. Gatra Bumi sudah bisa merobohkan lawannya, kata Glagah Putih meledek Gatra Bumi sambil tertawa. Desis Gatra Bumi pada Glagah Putih. Bohong Nyi Sekar, Kakang Gagah Putih itu bohong, jawab Gatra Bumi malu. Kakang Gagah Putih yang tadi merobohkan lawannya Nyi Sekar, lanjut Gatra Bumi. Loh, lah tadi pohon pisang di belakang Kakang Ronggo Agung Sedayu bukannya roboh olehmu, berkata Gatra Putih yang membuat lainnya menjadi tersenyum lebar. Iya, jawab Gatra Bumi sambil tertawa. Ya setidaknya ia tidak lari karena kita tadi terkejut bersama Kakang, lanjut Gatra Bumi. Ki Ronggo Agung Sedayu, Kiai Jayaraga, Glagah Putih dan Nyi Roro Wulan tertawa bersama-sama mendengar kata-kata Gatra Bumi, di mana tadi waktu berurusan dengan para pencuri dan perampok Rojokoyo
kelompok tersebut bertindak sangat mencengangkan dan di luar perhitungannya. Sepertinya sangat seru ceritanya. Baiklah, karena sebentar lagi fajar menyingsing dan kita banyak kesibukan, silahkan pulang ke Pakuan. Terlebih dahulu kita akan pergi berdua saja. Belum selesai Niskarmirah berkata-kata, Ki Ronggo Agung Sedayu telah memotong terlebih dahulu. Aku yang ke Pakuan terlebih dahulu, karena tawanan-tawanan yang di barak pasukan khusus itu perlu dibawa ke Mataram atau tidak, kata Ki Ronggo Agung Sedayu yang segera pergi melangkahkan kakinya ke Pakuan. Oh, jika begitu, maka nanti dapur aku serahkan pada adik Gagah Putih, Kiai Jayaraga dan Gatra Bumi, karena kami akan berbelanja untuk kebutuhan sepekan ke depan di Padukuhan Kulon, berkata Niskarmirah. Waduh, jawab ketiga yang kemudian saling memandang. Mereka bertiga segera bergegas melaksanakan tugasnya masing-masing sebelum nanti menangani dapur seperti apa yang dikatakan oleh Niskarmirah. Pangraita kita memang kalah tajam jika dibandingkan dengan Kakang Ronggo Agung Sedayu, Kiai, berkata Gagah Putih. Ya, kita pasrah saja, jawab Kiai Jayaraga. Gatra Bumi di belakang mereka tertawa. Kau jangan tertawa dulu, nanti tugasmu merajang bawang merah, berkata Gagah Putih. Demikianlah cerita serial Gatra Bumi episode ke-11, dan nantikanlah episode selanjutnya. Bila ada yang berkenan subscribe, like, maupun komen, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.